Halo para pekerja, para pencari nafkah, dan para tulang punggung keluarga. Sepulang kerja paling enak itu ngopi ya, kalau saya itu seperti itu ya. Jadi kopi di sini itu dalam rangka untuk istirahat ya. Dan aku sendiri itu paling suka ngopi di coffee shop gitu ya, di warkop gitulah ya. Bisa rehat sambil ketemu sama teman-teman ya kan, ketemu sama orang-orang ya, orang lain yang barangkali bisa jadi bukan satu circle bahkan ya, bukan satu profesi. Di situ bisa untuk ngobrol banyak dan ketemu sama orang lain, itu bisa membuka banyak percakapan ya, dan juga wawasan yang baru gitu. Dan kalau teman-teman juga suka ngopi, itu coba hal apa yang paling kalian suka obrolin di sana gitu ya. Kalau aku sendiri itu paling seneng ya, paling excited gitu ya, kalau sudah ngobrolin tentang agama gitu ya. Dan seringkali itu jadi sebuah percakapan atau debat kusir gitulah ya, kayak nggak ada ujungnya gitu ya. Dan ketika sudah ada yang tanya sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak sih ya gitu, terus kita itu harus beragama atau enggak sih, ya itu mulai asik tuh kalau ngobrol soal seperti itu. Walaupun ujungnya tetap ngalor ngidul ya, tapi tetap ini satu percakapan yang menurutku sangat menarik gitu ya. Dan pada sore ini itu aku habis ngopi ya, kemudian ada pembahasan yang semacam itu juga. Dan di video kali ini aku ingin mengutarakan ya apa yang kita obrolkan di sana, dan setidaknya itu jadi satu pemahamanku setidaknya sampai saat ini ya, tentang Tuhan, tentang agama. Menurutku sebelum kita ngobrol tentang ini, itu kita harus sepakat dulu ya bahwa tidak ada kebenaran yang absolut ya, tidak ada kesalahan yang absolut ya. Kita bebas untuk berpikir, kita bebas untuk bertanya ya, kita bebas untuk menentukan arah atau langkah hidup kita mau kemana gitu ya. Begitu juga dalam kita memahami Tuhan, memahami agama gitu ya. Jadi dengan seperti ini tidak ada agama yang benar-benar baik dan benar yang harus diikuti, atau agama yang salah gitu ya. Semuanya itu adalah keyakinan kita masing-masing gitu ya. Barangkali nanti di video ini ada satu ya kesalahan atau celetukan yang kurang berkenan, mohon koreksi dan nanti kita diskusi bareng. Jadi gini, menurutku untuk kita memahami sebuah agama dan Tuhan ya, itu tergantung orang itu ya, latar belakangnya apa yang dia baca, informasi apa yang masuk dan sebagainya. Banyak faktor, banyak variabel yang menentukan keyakinan seseorang gitu ya. Kayak aku sendiri itu contoh, itu aku membaca buku Sapien ya, kemudian buku-buku yang lain serta informasi-informasi lain ya, yang membentuk sebuah pemahaman yang setidaknya saat ini aku pahami gitu. Walaupun ya aku ini orang Islam dan untuk organisasi yang aku ikuti saat ini itu adalah Muhammadiyah gitu ya. Tapi aku punya cara pandang ya, atau sudut pandang yang istilahnya itu nggak fanatik ya dengan satu paham, bahkan satu agama gitu ya. Jadi tadi aku sebutkan bahwa pemahaman seorang itu salah satunya ditentukan oleh informasi yang dia pelajari, informasi yang masuk. Seperti aku sendiri itu, aku seorang yang membaca buku Sapien dan menurutku itu relate dan masuk akal gitu ya. Jadi di buku Sapien itu disebutkan juga, dibahas tentang agama ya, kemudian bagaimana agama itu terbentuk, Tuhan itu ada, itu dibahas di buku Sapien. Jadi dalam buku Sapien
Dan ya maaf, ini yang aku pahami gitu ya, yang aku pegang saat ini. Jadi menurutku Tuhan atau agama, benar atau tidaknya itu subjektif, tergantung keyakinan masing-masing orang gitu. Tapi kalau kita lihat, salah satu fungsi agama adalah memberikan ketenangan dan hiburan. Itu setidaknya yang aku pahami gitu ya. Jadi efek dari aku beragama, dari aku beribadah, melaksanakan ritual-ritual yang sudah ditentukan oleh agama yang aku anut, dalam hal ini Islam, itu adalah memberikan efek ketenangan ke dalam hidupku gitu ya. Jadi kenapa aku saat ini berislam ya, meyakini bahwa Islam adalah agama yang aku anut, kemudian dengan Tuhannya adalah Allah ya. Itu karena aku merasakan ketenangan ketika aku beribadah, ketika aku meyakini bahwa Islam adalah agama yang harus aku ikuti gitu. Nah, kemudian waktu di tempat ngopi itu ada pertanyaan, berarti agama yang lain salah? Belum tentu juga. Kalau agama lain itu memberikan ketenangan kepada kehidupan kalian, kehidupanku, kehidupan teman-teman semua, ya silahkan ikuti gitu. Karena kamu mendapatkan efek ketenangan itu, kamu mendapatkan efek hiburan itu gitu loh. Jadi silahkan diikuti gitu ya. Bukan berarti Islam itu benar untuk semua orang gitu ya. Tapi kalau menurutku Islam itu benar, ya udah aku ikuti. Islam memberikan ketenangan kepada hidupku ya, memberikan ketenangan saat aku ibadah, makanya aku mengikuti Islam gitu. Tapi kalau teman-teman itu merasakan ketenangan kita mengikuti atau memiliki agama yang lain, Kristen, Buddha, dan selain itu dan sebagainya, itu ya silahkan saja gitu loh. Sekarang contoh misal dalam Islam saja, misal Islam itu ada, katakanlah ada Muhammadiyah ya, ada NU, ada Salafi dan sebagainya gitu ya. Itu semakin sulit lagi kita mendapatkan ketenangan gitu menurutku gitu ya. Jadi pilih salah satu, kamu cari mana yang paling membuat kamu tenang, mana yang paling memberikan efek ketenangan dan hiburan ya dalam kehidupan kalian, ya silahkan diikuti. Berarti itu yang menurut kalian benar dan memberikan efek ketenangan, karena itu fungsinya gitu loh. Fungsi dari kita beragama adalah itu gitu. Bukan istilahnya itu kita mencari mana yang benar, kemudian yang lain itu menjadi salah. Nggak seperti itu, menurutku seperti itu ya. Karena nanti kita jadi kacau nantinya kayak gitu, karena kita akan terjadi saling menyalahkan gitu, dan merasa diri kita itu paling benar kayak gitu teman-teman. Dan jujur aja ya, kalau aku di sebuah pertemuan, pengajian, atau bahkan kumpulan-kumpulan dan di situ ada orang yang dalam tanda kutip ustadznya gitu ya, memberikan ceramah, memberikan kultum gitu ya, tapi di situ vibes-nya adalah keras, kasar gitu ya, menjelekkan orang lain, menyalahkan orang lain, itu jujur aku nggak suka gitu loh. Karena di situ jadi nggak tenang ya kan, jadi nggak efek dari agama itu nggak aku rasakan gitu loh. Jadi malah jadi kacau, panas, hawanya itu panas, menyalahkan orang lain kayak gitu. Dan mungkin di sini atau teman-teman pernah ketemu sama ustadz-ustadz yang semacam ini gitu ya, itu menurutku sangat nggak baik untuk agamanya sendiri gitu loh. Dan itu bahaya gitu ya. Untuk Islamnya sendiri itu nggak baik, karena di situ bukannya mengajarkan tentang kelembutan ya, dan memberikan efek ketenangan kepada para jamaahnya, itu justru bikin panas gitu loh. Dan di situ akhirnya ya tadi, efek dari agama itu, manfaat dari agama itu tidak bisa dirasakan. Lalu apa kaitannya dengan kenapa aku bahas ini untuk kita para pekerja ya, para pencari nafkah? Ketika kita punya agama, kita menganut sebuah agama, kita akan berdoa gitu ya, bisa untuk
mendapat berdoa untuk dilancarkan rezekinya, ya kan, diberikan kemudahan dalam segala urusan gitu ya. Nah, jadi gini, ketika kita sudah beragama ya, kemudian kita menemukan ketenangan di situ ya, dan di dalam agama itu kita sudah meyakini bahwa ada satu sosok, ada entitas yang mengatur dunia ini ya, memberikan rezeki dan sebagainya, itu kita akan berdoa di sana, kita akan meminta kepada Tuhan kita, kepada sosok zat ya yang mengatur kehidupan ini gitu ya. Kita akan meminta di sana. Nah, dalam kita beribadah, dalam kita beragama ya, karena kita mendapatkan ketenangan tersebut, itu otomatis kita akan memberikan keputusan-keputusan yang lebih baik daripada orang yang tidak tenang gitu. Karena aku pernah baca juga bahwa intinya jadilah orang yang tenang, karena orang yang tenang itu lebih baik daripada orang yang panik. Intinya gitu ya, jadilah orang yang tenang sementara orang yang lain panik. Intinya kayak gitulah. Intinya kita harus tenang, karena kalau kita sudah tenang sementara yang lain itu panik, itu kita sudah 1-0 ya, kita sudah lebih baik, selangkah lebih maju daripada yang lain. Dan ketika kita tenang, itu kita akan melakukan keputusan-keputusan yang terbaik. Itu menurutku ya, yang kita bahas di tempat kopi tadi gitu ya. Tapi kalau kita baca juga, dan setelah kita baca juga di beberapa tulisan ya, ternyata ada hubungannya antara doa dengan apa yang akan kita dapatkan ya, dengan terkabulnya doa kita, permintaan kita gitu. Jadi ketika kita berdoa ya dengan keyakinan penuh ya, kemudian kita meminta dengan sungguh-sungguh, itu secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu bikin otak kita itu kayak istilahnya itu afirmasi ya, afirmasi positif gitu. Otak kita itu akan fokus ke sana ya. Kemudian dengan keyakinan itu kita bisa membuka peluang-peluang itu karena kita yakin, karena istilahnya itu kita maksa gitu ya, kita itu maksa dalam tanda kutip untuk hal itu terjadi gitu ya, permintaan kita harus terwujud, harus terkabul kayak gitu, sehingga secara tidak sadar itu usaha kita, keseharian kita itu akan fokus ke sana. Jadi memungkinkan untuk sebuah keinginan kita atau permintaan kita itu terwujud. Apa yang kita harapkan itu akan terwujud, terlaksana, tercapai gitu. Jadi ini bukan soal benar atau salah, atau tentang agama mana yang paling benar, agama mana yang salah, tapi ini tentang keyakinan yang kita anut gitu. Dan ini kaitannya dengan kita sebagai pekerja dan pencari nafkah ya. Itu tentu saja kita itu menginginkan atau mengharapkan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan jika kita bisa bikin tubuh kita ya, kehidupan kita, badan kita itu tenang, pikiran kita tenang ya, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi sesuatu, itu selangkah lebih baik daripada orang yang panik. Dan ketika kalian bisa mendapatkan ketenangan itu dengan cara beragama, agama apapun ya, silahkan ya, karena itu adalah fungsi dari agama ya. Kamu akan lebih tenang, tidak mudah stres ketika kamu menganut sebuah agama gitu. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan ketenangan di tempat lain ya silakan ya, monggo gitu lah. Aku nggak bilang bahwa kita itu harus beragama gitu ya. Itu menurut saya, menurutku saat ini gitu ya. Apakah nanti pemahamanku ini bisa berubah suatu saat nanti ya? Mungkin saja. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kita komen dan kita diskusikan bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.